وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الفرقة الثانية وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر وتركوا المعاصي الظاهرة وغفلوا عن قلوبهم. فلم يمحو منها الصفات المذمومة عند الله كالكبر والرياء والحسد والطلب الرياسة والعلو وإرادة السوء بالأقران والشركاء وطلب الشهرة في البلاد والعباد. وذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله تعالى الرياء هو الشرك الأصغر. وقوله الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقوله حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل إلى غير ذلك من الأخبار. Ini ghurur dari golongan ulama, ya. Ghurur dari golongan ulama. Ulama yang pertama adalah ulama yang dia memperkuat atau menyempurnakan ilmu agama, ilmu syariah dan ilmu akal, ilmu lughah, ilmu mantiq, tetapi abai terhadap koreksi anggota tubuhnya, ya, dan kurang amalnya, fokusnya ke ilmu saja, amalnya kurang, dan dia menyangka bahwa dengan ilmu, ya, dan dia telah mencapai ilmu yang tinggi, maka rasanya Allah tidak menyiksanya. Bahkan orang ahli ilmu akan menerima syafaat, ya. Padahal kemarin dijelaskan ilmu itu ada dua, ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ya, ini tulisan kemarin, ya. Ilmu muamalah ada dua, ada ilmu fikih mengetahui halal haram, dan ada ilmu mengetahui akhlak baik dan buruk, yaitu ilmu tariqah. Yang kedua dari ilmu adalah al-mukasyafah. Ini ilmu mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Kalau hanya ilmu syariah, kemudian dia merasa bahwa cukup, bahwa segalanya itu di situ, maghrur. Ya. Oleh karena banyak. Sekarang yang kedua, kita langsung yang kedua. Yang kedua ini dia telah menyempurnakan ilmu dan amal zahirnya. Ilmu juga dan amalnya Masya Allah. Sholat sunnahnya, sholat wajibnya apalagi.
Bahkan bukan hanya itu, wa tarakul ma'asi adh-dhahirah, dan dia meninggalkan maksiat yang zahir. Ya. Ilmunya sempurna, amalnya semuanya dilakukan, dan maksiat secara zahir pun tidak dilakukan. Tetapi lalai wa ghafalu an qulubihim, lalai kepada hatinya. Dia tidak menghapus sifat-sifat tercelanya di sisi Allah, seperti takabur. Ya, ilmu banyak, amal banyak, maksiat jauh secara zahir, tetapi dia lalai, ya, hatinya di sisi Allah. Ya, maka dia tidak membuat dia menghapus sifat-sifat tercela seperti takabur, riya, hasad, mencari kedudukan, mencari keluhuran. Ini, ya, dan iradatis su'i bil aqran. Apa iradatis su'i bil aqran ini? Menginginkan keburukan kepada orang yang selevel, sesama ustaz, sesama kiai, sesama ahli ilmu dan amal. Menginginkan, sebetulnya tidak menginginkan orang yang selevel dia hebat begitu. Dan juga iradatis su bisyuraka, orang yang bekerja sama dengan dia, syarik. Syarik itu yang saingan lah, syuraka. Wal hasad, dan mencari kedudukan, keluhuran. Wa talabu syuhrah, dan mencari popularitas, baik fil bilad, ya, di negerinya, di kampungnya, wal ibad, dan kepada orang. Dan itulah ghurur. Orang tidak cukup ilmu, dan ilmu mesti diamalkan, dan amal pun tidak cukup. Mesti meninggalkan maksiat secara zahir, itu pun tidak cukup. Mesti meninggalkan maksiat batinnya, itu pun masih belum cukup sebetulnya. Makanya ada ulama mengatakan, untuk mencapai kesempurnaan ada 4 katanya: ilmu, amal, ikhlas, dan at-tabarri. Kenapa ilmu? Karena ilmu ini kita perlu untuk mengetahui hak Allah. Banyak hak Allah yang kita tidak tahu dan kita melanggarnya. Apa hak Allah yang menjadi kewajiban kita? Allah menciptakan kita atas kehendaknya sendiri dan menakdirkan setiap saat dengan takdir-takdir yang Allah kehendaki. Sebetulnya Allah tentukan itu, Allah ciptakan itu. Allah menunjukkan ketuhanannya yang perlu dipenuhi haknya sebagai Allah. Ini diridhai, itu disyukuri, ini ditawakali, ini diikhlasi, ini mesti sidik, ini mesti mengampunkan, ini mesti baik sangka, itu mesti mengerti, ini mesti yakin, yang itu mesti tawakal. Itu namanya hak Allah. Mesti dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, dan melakukannya karena Allah, itu hak Allah.
Jadi tidak cukup orang berilmu dan beramal dan meninggalkan maksiat zahir, tetapi dia lalai dengan sifat-sifat yang tercela di sisi Allah. Di sisi orang mah mantap baik. Ya. Udah pakai jubah, pakai sorban, megang tasbih, megang tongkat, ya, diiring-iring, cium tangan bolak-balik, peren. Di sisi orang mah, di sisi Allah, ya, ada nggak sifat takabur? Ada nggak sifat riya? Ada nggak sifat hasud ke orang? Ada nggak dia memang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi? Ada tak sifat yang menginginkan orang yang sama dengan dia jatuh, kalah, ya, dan dia lebih hebat? Ya. Jika ada, masih ghurur. Makanya orang tidak cukup dengan ilmu, mesti diamalkan. Tidak cukup dengan amal, mesti ikhlas karena Allah. Itu pun tidak cukup. Mesti tabarri ketika dia melakukan ikhlas. Mesti dia melepaskan, ya, at-tabarri itu membebaskan diri, melepaskan diri dari rasa punya kekuatan, punya daya untuk melaksanakannya. Artinya dia sampai melakukan dengan ikhlas pun itu Allah yang memberikannya, bukan itu tabarri. Nah, jika sudah begitu baru sempurna. Baru itu hamba namanya. Apa sebabnya? Sebabnya lalai dengan ucapan, dengan sabda Rasulullah. Apa? Ar-riya, ya, asyirkul asghar. Riya itu adalah syirik kecil. Maka ada ulama membagi syirik itu terbagi dua. Ada syirik al-akbar, ada syirik al-asghar. Atau dikatakan syirik jali, terang-terangan, ada syirik khafi, syirik yang sangat halus. Kalau orang nyembah selain Allah itu memang terang-terangan itu syirik asghar. Mungkin orang Islam selamat dari syirik itu, ya, dia menyembah Allah. Tapi syirik asghar itu riya, ya. Maka itu sebab ada ulama yang menjelaskan bahwa ketika kita beramal, ya, kita akan menghadapi dua hambatan, katakan. Satu di luar, satu di dalam. Yang di luar ini adalah al-lukhuzul insaniyah, perhatian orang. Ya, coba orang berbuat baik, nggak ada yang tahu, nggak ada yang nonton, berhenti. Nggak ada orang ya, gitu. Nggak ada yang tahu kalau gua ibadah kali. Ya. Udah nggak ada orang, kayak dia lagi gerunak dedekan bae dalam hati, mantep men gue ini, ya, jarang orang kayak gue ini, begitu. Gue heran sama gue, wah itu tuh udah ada makin kacau tuh. Nah, dia sendiri heran sama dirinya. Lah kita ntar dibawa-bawa lah, puyeng kagak puguh, kita jadi heran sama orang. Ya, jangan mau kita dibikin puyeng sama orang, suruh heran sama dia. Wah yo, bagian dia didewekan kayak. Nah ini masih ada peluang ghurur, ya. Dan lupa juga ucapan Nabi al-hasadu, bahwa hasud itu yakulul hasanati, memakan kebaikan, kama ta'kulun narul khataba, seperti api melahap kayu kering. Lupa juga dengan sabda Nabi hubbul mali wasyaraf, cinta harta dan kemuliaan itu menumbuhkan sifat nifak di hati seperti air menumbuhkan biji benih.
Maka kita dulu di Mesir mula-mula duduk di depan syekh, kita ditanya tuh, lu ngaji mau tujuannya apa lu kesini? Wah, kita dengan mantap jawabnya, ya, yani tujuannya ghayatuna talabul ilm, tujuan kita nuntut ilmu. Oh, nuntut ilmu tujuan? Lah, salah jawaban gue ya. Oh, untuk menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan itu tujuan kamu jauh-jauh ke sini gitu. Salah lagi, baik. Oh, agar bisa beramal dan beribadah. Jadi ibadah, amal, tujuan. Buset. Ya, kita dibetulkan untuk menjadikan tujuan. Ya, itu apa dari semua yang kita lakukan. Baru sadar itu tuh. Oh, tujuannya Allah. Alhamdulillah. Ya. Supaya apa? Cepat sampai dan supaya ada pertolongan Allah. Ya, kan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, ya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang tujuannya menuju kepada Allah, Allah sambut, Allah tolong. Kalau tujuannya ila dunya yusibuha, untuk dapat dunia, Allah tolong juga. Ya. Dan lain-lain. Gitu. Dan lain-lain dari hadis-hadis lain, banyak sekali. Itu hadis. Dan juga lalai dengan firman Allah. Lalai dengan firman Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari yang harta dan anak tidak berguna. Yang berguna adalah dia membawa hati yang bersih, sehat kepada Allah. Itu saja yang berguna. Nah, kalau dia datang bukan membawa hati yang bersih kepada Allah, nah, kata Imam Ibn Atta, perumpamaannya orang yang melakukan ibadah, kan perintah Allah itu, tetapi tujuannya bukan Allah, dia bawa tujuan yang lain. Itu sama juga seorang lelaki datang melamar seorang perempuan, diantar sama demenannya yang lain. Nah, begitu sampai, mau ngapain bang? Saya mau ngelamar kamu. Itu siapa? Ini demenan saya. Kira-kira apa yang terjadi itu? Nah, seperti itu tuh. Dilemparin sendal kali ya, Mak. Oh, sambar gledek. Ngelamar bawa demenan. Gitu. Sampai begitu ulama itu. Karena apa yang ada di dalam jiwa ini itu tidak bisa dirasakan oleh kita sendiri. Karena itu syirik khafi. Ya. Kata Imam Ibnu Arabi, karena amal itu bagi tubuh ini berat. Berat, taklif. Amal itu bagi tubuh ini taklif, berat. Terus kita sampai bisa nyelesain amal sampai habis. Maka ada pengakuan. Ya, karena beratnya itu sampai selesai dia. Sembahyang 5 waktu setiap hari, alhamdulillah nggak pernah tinggal. Duren gerak nih.
Maka ada pengakuan. Ya, kayak orang melakukan sesuatu yang hebat, iya toh, dan itu berat. Main tinju misalnya kan berat, dia mengalahkan lawan yang tangguh itu, dia beban itu, menang. Itu ya, sampai kelar dia menang, itu ada rasa hebat. Begitu juga amal kalau dipikul oleh tubuh. Tapi kalau ada rohaninya, ada akhlaknya itu yang makrifat bahwa dia kuat, itu Allah yang beri. Jadi enggak kepikiran ngaku, enggak tumbuh di pikiran itu ngaku dia hebat bisa selesai, itu enggak tumbuh. Karena makrifat, syuhud, menyaksikan semuanya Allah yang beri. Itu. Nah, ini adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Kalau datang dengan pengakuan, tidak bisa. Faghfalu an qulubihim wastaghalu bi zawahirihim. Lupa kepada hatinya, sibuk dengan zahirnya. Lupa dengan hatinya, sibuk dengan zahirnya. La yusaffi qalbahu wa man la yusaffi qalbahu la tasihhu ta'atuhu. Barang siapa yang tidak menjernihkan hatinya, maka tidak sah taatnya. Kalau pikir orang lalai, orang ghaflah, tujuannya bukan karena Allah, dia melakukan ibadah dengan baik, rapih, sah. Pikir selesai di situ. Tapi tasawuf jika melakukannya bukan karena Allah, tidak sah. Karena ukuran sah dalam tasawuf itu qabul. Diterima enggak ini ibadahnya sama Allah? Ukuran qabul usul sampai kepada Allah. Ukuran sampai kepada Allah, dia syuhud, menyaksikan bahwa apa yang dilakukannya semua anugerah Allah. Itu baru sah. Makanya ringkasnya, orang yang tidak menjernihkan hatinya, taatnya tidak sah. Selesai. Ini nggak boleh begitu amat, gua ibadah udah untung. Iya, tapi bukan sampai di situ. Ya. Ya, bukan sampai di situ. Ulama dulu ketika berdakwah, dia mengikuti budaya. Untuk apa? Untuk mereka diterima, mereka mau mendengarkan. Setelah itu baru dia tarik hatinya, dia angkat kepada Allah. Ya. Bahkan dia ubah kepada adat Islam. Karena dulu bukan Islam. Nah sekarang ya, ada penceramah-penceramah atas nama dakwah ilallah, ya, tapi tidak membawa kepada Allah,
Ya, sehingga mereka atas nama pendekatan kepada masyarakat, mengikuti budayanya, tetapi justru meniru, ya, memasukkan keagamaan kepada budaya yang mungkar. Dulu misalnya seperti Siti Jenar, ya, dia mengubah nyanyi daerah dalam bahasa Jawa, tapi dia coba buat simbolik untuk dimaknakan makna agama. Ya. Tembangnya, liriknya tidak diubah tapi simbolik. Seperti nyanyian Siti Jenar itu apa tuh yang terkenal sering dibawakan dalam qasidah tuh, yang pendek na belimbing kue gitu. Terus apa, lir ilir, ya. Lir ilir tandure, itu kan cerita alam semesta, tetapi dia coba tanamkan, ya, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Tunggal, dibawa ke agama, ya, liriknya, tembangnya tembang tapi liriknya diubah. Nah sekarang selawat Nabi dibawa ke dangdut. Itu menjustifikasi kerendahan dengan nilai mulia, dengan berpandangan ini dulu wali songo, itu wali songo orang yang bukan Islam yang diajak. Jadi bukan selera orang Islam diangkat ke atas, katanya adaptasi, tidak, ya. Tidak. Ya, kalau dan secara etika, secara tasawuf itu sudah jauh untuk menarik orang Islam memiliki etika yang baik, akhlak yang baik, tidak. Banyak wali songo dulu, seperti misalnya Sunan Kalijaga katanya, ya, orang di Jawa ini suka dengan wayang, ya. Maka dia bikin cerita wayang, cerita Pendawa 5 gitu. Pendawa itu kan dai ilallah, ya. 5 itu dia bikin cerita, ya, karena pimpinannya menurunkan 5 orang pendakwah dai, jadi disebut Pendawa 5. Ya. Lalu pimpinannya yaitu Sunan Ampel itu adalah Semar, Batara Guru. Batara itu mursyid sebetulnya. Ya, saya tahu Batara di Malaysia masih menggunakan istilah itu. Seorang guru besar, mursyid dalam pergerakan disebut Bantara Guru. Oh, ya, dulu pun Syekh Diauddin memberitahu juga begitu. Jadi oleh Sunan Kalijaga itu dibuat cerita perang melawan baik buruk. Ya kan suka memang orang baik buruk itu kan memang ingin ada pahlawannya supaya orang bisa mengalahkan keburukan. Nah 5 pendakwa ini diserang oleh dewa-dewa, karena Tuhannya kan dewa dia. Ya, setelah
melawan perang dengan jawara-jawara, penjahat-penjahat kalah, maka dewa turun. Dewa itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Dan dilawan oleh 5 orang, menyerang 5 orang dan kalahlah Pandawa 5. Akhirnya laporan kepada Betara gurunya. Ya. Kata Betara gurunya, "Allah itu gampang saja, suruh kemari dewa." Ya. Datang tuh dewa, lalu Semar itu membelakangi dewa itu dan kemudian nonggeng, dikentutin. Tut, katanya. Mati itu dewa. Itu orang ketawa semua yang nonton. Oh, lucu. Lah kan Tuhan mereka dikentutin mati. Kan itu satu penghinaan kepada ketuhanan. Lalu ditanya apa doanya, doanya, ilmunya kalimat sodo, rupanya kalimat syahadat. Kan dibawa tuh pelan-pelan. Bukan orang udah Islam diturunkan pelan-pelan ke bawah rendah. Dan nafsu. Kita ini yang punya ilmu, kalau dibawa dengan cara nafsu, diiming-iming nafsu kita lah demen baik. Ya. Terus kapan mau dibawa ke Allah? Ya. Itu namanya al-irsal ila zaukin sakhid. Itu jatuh larut ke selera yang rendah, atau menjustifikasi sisi kerendahan manusia. Enggak, saya enggak ketemu metode itu ada dalam Wali Songo, enggak ada. Misalnya zaman Wali Songo dulu pakai hitam-hitam, sekarang dai mau pakai komprang hitam-hitam, pakai kayak orang muksawah. Ya. Mungkin kalau istilah sekarang mah hello. Ya. Nah, dunia. Jika Allah, maka ada bimbingan dari Allah yang dia tidak jatuh kepada zaukin sakhif. Segini orang udah ilmunya kuat, amalnya kuat, maksiat zahir masih gurur. Ya. Wa huwa kamaridin zahara bihil jarabu fa amarahu at-tabibu bit-tala'i wa syarbat dawa'i fastaghala bit-tala'i wa taraka syarbat dawa. Ini diumpamakan seperti orang sakit yang timbul penyakit kusta, maka diperintah dokter untuk ngecat, ngewarnain penyakit kustanya dan minum obat. Oh itu kustanya, ya udah bungkus dah supaya nggak kelihatan orang, malu, tapi minum obat. Sibuknya dengan mewarnain penyakit kusta itu, dia meninggalkan minum obat. Kata Allah, lakukan perintah, jauhi ya. Larangan Allah dilakuin, tapi hatinya tidak diperhatikan, dibiarkan takabur, dibiarkan ria, dibiarkan hasad. Zahirnya mah fa'azala ma bi zahirihi wa lam yazal ma fi batinihi. Hilang yang di zahirnya tetapi masih ada yang di batinnya. Wa aslu ma ala zahirihi mimma fi batinihi. Ya. Sebenarnya asal yang ada pada zahirnya itu dari yang ada pada batinnya. Entar kayak keluar biar ditutup-tutupin. Ya, orang pura-pura tawadu misalnya. Tawadu. Ada kepentingannya.
Gitu. Dalam kondisi yang memang dia di situ tidak mendapatkan ruang untuk bertawadu dan mungkin mendapatkan tekanan, keluar warna aslinya. Nah, rupanya tawadu pun untuk mendapatkan kedudukan tinggi, karena ada dalil man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man. Itu dibuat apa namanya, trik, penipuan. Nggak bisa. Ada Allah. Yang perlu kita pahamkan, hadirkan Allah dalam kehidupan ini. Maka kata Imam Asy-Syadzili, "Idza arafta rabbak faf'al ma syi'ta." Jika engkau kenal Allah, lakukan apa saja. Fala yazalu jarabuhu yazdadu abadan mimma fi batinihi. Maka senantiasa kustanya itu bertambah-tambah terus, ya, dari yang apa di dalam batinnya itu. Falau zala ma fi batinihi, kalau hilang saja apa yang ada di dalam batinnya itu, ya, istarahat zahir, maka zahir itu akan tidak letih. Kenapa orang melakukan ibadah itu letih? Kita melihat orang Islam letih dalam melakukan ibadah ini, letih dalam melakukan dakwah, banyak keluh kesah, banyak merasa bahwa ada permusuhan, ada saingan, kan letih. Karena sebabnya karena bukan karena Allah. Itu saja. Andaikan di batinnya sembuh, ya, hilang letihnya. Kenapa? Karena dia melakukan dengan Allah melakukannya. Ya. Itu yang buat kenapa berat. Ya, dakwah itu dakwah di satu tempat saja, katakanlah di satu RT saja, ya, itu banyak problemnya kan. Bagaimana kalau dakwah terbuka? Ya, ente orang situ, dakwah di situ, ya paling itu aja. Ya, ketika dakwah di tempat orang, ya, lalu ditanya, lu ngapain kemari? Nyari duit kali ya? Apalagi sudah antar negara yang secara politik, secara ekonomi, ya, ada saingan. Secara jujur lah, seperti Indonesia dengan Malaysia itu dalam konteks politik, ekonomi, dan dalam bidang-bidang lain itu kan apa? Saling bersaing dan saling menghina habis-habisan. Di setiap negara itu merasa negaranya besar dan negara orang lain kecil, hampir terputus karena terpisahnya teritorial. Ya, kecuali ilmu dan ad-da'wah ilallah, ya, tidak terputus. Dia nggak ada negaranya, ilmu itu nggak ada batasan suku, tidak ada. Ya. Itu kita melihat betul, terasa betul, ya, bahwa tantangan, hambatan, ya, itu ada. Bukan hanya apa ya? Bukan hanya nama baik, nyawa taruhannya.
belum urusan dalam negeri. Urusan dalam rumah ya. Kurang diperhatikan, kurang belanja, kurang Allah. Dan kita percaya mereka para wali mengatakan falau zalama fi batinihi istaraha. Yani istaraha itu apa? Ada muta'ab, tidak letih. Zahirnya itu. Fakadzalikal khaba'is. Begitu juga khaba'is, kotoran. Idza kanat kaminatan, jika tersimpan di dalam hati, yazharu asaruha alal jawarih, asarnya akan muncul di anggota tubuh. Ya. Falau zalama fi batinihi istaraha zahiru, itu kalau hilang saja ya, maka enteng zahirnya ya. Hinaan orang enteng, celaan orang enteng ya, kutukan orang enteng. Kenapa? Karena kita melakukan bukan la yusaddiqukan nas, bukan mencari orang agar membenarkan kita, bukan ya. Tetapi untuk ya Allah membenarkan perbuatan kita. Nah, ketika orang tidak mengabaikan batin ini, itu gurur di situ. Padahal ilmunya ada, amalnya ada, maksiat udah kagak. Gurur. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-firqatus salisa. Firqatun ukhra ya, alimu hadhil akhlaqal batinah. Udah tuh. Ilmunya udah ada, amalnya udah ada, ghurur yang pertama. Karena ilmunya ada, amalnya kurang, gurur. Ilmunya ada, amalnya ada, tetapi tidak memperhatikan penyakit batinnya, ghurur. Sekarang yang ketiga, ilmunya ada, amalnya ada ya, dan maksiat dijauhi juga. Yang ketiga ini, dan golongan ini juga tahu akhlak ini, tahu bahwasanya akhlak itu tercela, yang buruk-buruk itu tercela. Min wajhi sara, dari sisi sara ya. Illa annahum, melainkan mereka, li ujubihim ya, li ajli ta'ajjubihim bi anfusihim yazunnuna annahum munfakun anha, mesti dikasih anha ya. Mereka tahu ilmunya, tahu bahwa itu tercela, tahu takabur itu tercela ya, riya itu tercela, tahu, tetapi dia ujub kepada dirinya bahwa menyangka dia tuh nggak punya sifat itu, jauh. Munfakuna yani muba'adun ya. Mubta'adun, jauh ya. Saya mah nggak punya sifat itu gitu ya. Seolah-olah dia mengaku, apalagi sampai keucap mah, mengaku kalau dia sidik, kalau dia ikhlas, kalau dia tawakal, kalau dia Allah ya. Maknanya tahu kan itu sifat buruk, kalau sombong buruk, kalau riya buruk, makanya tahu. Tetapi dia menyangka bahwa dia jauh dari sifat itu ya. Kami menyaksikan dulu ya, guru kami itu tiba-tiba dia bilang kepada seorang muridnya ya, apa dia bilang?
Aku ini siapa kamu? Guru. Kamu murid. Apakah kamu taat jika aku perintah? Taat. Ya. Berjanji saya melakukan apa saja mau. Udah. Lalu suruh berdiri. Lagi duduk berdiri. Setelah berdiri dicium kakinya oleh gurunya. Nangis. Kenapa? Tidak ngapa-ngapa. Itu urusan saya, katanya. Dan kena itu beberapa orang di situ, dan saya melihatnya. Jadi ini bagi saya ini satu persoalan, satu kudwah, katakan. Saya tanya kenapa, dalam waktu lain kenapa ya engkau melakukan itu? Karena aku ketika itu memandang rendah dan merasa takabur dari anak itu. Ya padahal setiap hari marah, ngomel, ya itu lillah. Ketika ada saja sifat takabur, ya, mereka obati dari situ. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang akhlak dan kita merasa bahwa kita udah nggak ada lah sifat buruk itu gurur di situ. Wa annahum arfa'a indallahi min an yabtaliyahum bidzalik. Bahwa dia terlalu tinggi di sisi Allah untuk mendapat musibah begitu, untuk dapat akhlak kayak gitu. Ya, saya berilmu, saya beramal, dan saya jauhkan maksiat zahir dan wa innama yabtali bihil awamu duna man balagha mablaghahum fil ilmi. Ya, tetapi yang hanya diuji itu orang awam yang tidak mencapai ya capaian mereka kepada yang tidak mencapai seperti yang mereka capai dalam ilmu. Itu mah orang awam. Yang ada sifat buruk orang awam. Itu. Ya, kalau udah kiai mah udah nggak ada sifat buruknya udah. Itu gurur. Fa'ammahum fahum ablaghu indallahi min an yabtaliyahum bidzalik. Katanya adapun mereka ya, ablaghu atau a'zamu indallahi min an yabtaliyahum. Terlalu agung untuk mendapat ujian itu, untuk mendapat musibah itu, terlalu agung. Wa zaharat alaihim makhayilul kibri war riyasah. Nampak atas mereka tipu daya ya, makhayil itu khuyala ya, keangkuhan, sombong dan kedudukan itu. Wa talabul ului wasyarab, dan menuntut kedudukan luhur dan tinggi. Wa gururuhum annahum zannu. Apa gururnya? Gururnya adalah mereka menyangka ya anna dzalika laisa bikibr, laisa takabbur, wa innama huwa izzun lid-din atau izzuddin. Ya. Dia sombong, dia takabur, seolah-olah apa yang dia lakukan itu bukan maksiat, bukan sifat buruk. Ya. Ya, apa yang dia lakukan dengan sombong itu layak orang berilmu, kiai, tuan guru, itu layak sombong. Dia mengatakan itu izzuddin. Itu adalah izzah, wibawa agama. Ya. Padahal wibawa agama itu yang perlu dipelihara di tempat ilmu, di tempat ibadah. Adapun di luar, ikhtilaf, perbedaan pendapat, orang suka tidak suka, ya,
tidak ada urusan. Wa ghafalu an farhi iblis bihi. Wa izharun li syarafil ilmi wa nusratid din, katanya. Jadi gubernurnya mereka menyangka itu bukan takabur, itu adalah izzah bagi agama dan untuk menjahirkan kemuliaan ilmu dan menolong Allah, menolong agama Allah. Wa ghafalu an farhi iblis bihi, lalai dari kegembiraan iblis kepada itu. Ya. Dan dia lalai an nusratin nabi itu bimadza kanat. Dia lalai untuk menolong nabi itu dengan apa dulu itu? Wa bimadza arghamal kafirin, dan dengan apa nabi dulu mengalahkan atau memaksakan orang kafir. Dan mereka lalai bagaimana wa ghafalu an tawadu'is sahabah alaihim ajmain wa tazallulihim. Mereka lalai bahwa sahabat itu saling bertawadu, ya, saling merasa hina, ya, dan merasa pakar, merasa miskin. Hatta utiba Umar bi bazazatihi, sehingga Sayyidina Umar itu dicela karena bazazahnya inda qudumi Syam, ketika datang ke Syam. Sayyidina Umar datang ke Syam dengan memakai pakaian sederhana, ya, maka dicela, pimpinan jangan begitu. Apa kata Sayyidina Umar? Inna qaumun a'azzanallahu bil Islam la natlubul izza fi ghairi. Kami adalah orang-orang yang dimuliakan dengan Islam, maka kami tidak ingin meminta kemuliaan kepada yang lain. Jadi ada adab syai', ada takabur syai'. Ada izzah itu kan adab. Takabur syai'. Contoh, ya, seorang ulama ini zaman sekarang medsos nih, ada yang menghina, dibela itu izzah ulama, tapi dia hadir di majelis ilmu ulama nggak ada harganya. Dan ulamanya itu nggak ngelarang. Zaman dulu jika orang menghina dirinya mangga, tapi jangan menghina agama. Itu baru izzaddin, izzatuddin. Itu nusratuddin. Coba, kan hak asasi itu kan kalau menurut Imam Syafi'i kan ada 6. Yang wajib dijaga itu agama. Ya. Seorang mungkin tidak duduk di kedudukan dai, dakwah, ya boleh, tidak peduli dengan, katakanlah tidak duduk di tempat ustadz, di tempat kiai, ya boleh tidak peduli dengan urusan agama. Tapi kalau duduk di situ, mana izzah, izzuddin, mana nusratuddin, bagaimana menolong Rasulullah? Ya, itu din. Ya, yang kedua, akal. Banyak pemikiran-pemikiran yang akan mengganggu akal, perbuatan-perbuatan yang merusak kesehatan akal. Itu harus diperhatikan. Yang ketiga, kekeluargaan, nasab. Dijaga agar tidak menyalahi agama. Itu wajib. Paling kurang kita menjaga istri dan anak dan saudara adik beradik. Ya. Nah, adapun 3 yang lain
harga diri, nyawa, harta. Itu mempertaruhkannya tidak sama dengan 3 yang pertama. Itu. Kata Imam Syafi'i, wajib dijaga tapi tidak wajib mempertaruhkan nyawa misalnya untuk membela ini. Tapi yang 3 mesti. Nabi lah, nama baik Nabi habis digerus sama orang kafir. Bahkan Nabi tambah cinta. Ya. Nggak ada kayak kita sekarang, ini Fir'aun nih. Nabi nggak ada bilang, ini Fir'aun nih orang nih, nggak ada. Apa Nabi mengatakan? Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunin mereka. Mereka nggak tahu, disuruh ngapain emang di dunia sama Allah? Kalau tahu memurun nggak begitu, kan gitu. Allah. Summa hadzal maghrur yatlubul izza lid-din bisiyabir rafi'ah. Kemudian si maghrur ini menuntut keluhuran agama ini dengan pakaian yang elit. Wa yaz'amu annahu yatlubu izzad-din wa syarafah. Dia menyangka begitulah cara menuntut keluhuran agama dan kemuliaan agama. Wa ma atlaqal lisanu fil hasad fi aqranihi aw fi man radda alaihi syai'an min kalami lam yadhun bi nafsihi anna dzalika hasan. Tetapi kalau lidahnya udah ngomong hasud kepada orang yang selevel dengan dia, ya, atau kepada orang yang menolak dari ucapan dia tidak menyangka kalau dia sedang hasud. Tidak. Itu dia apa? Wa yaqulu innama huwa ghadabun lil haq. Itu karena Tuhannya marah, karena dia dihina. Wa raddun 'alal mubtil, itu adalah jawaban untuk orang yang ahlil batil itu, fi udwanihi wa zulmihi, di dalam permusuhannya dan kezaliman dia. Ya. Jadi kalau ustadz, tuan guru, kiai boleh ya, nyebut nama, mengata. Nah. Cuman karena dia tersinggung atau ucapannya ada yang menjawabnya. Padahal kalau itu urusan agama, itu khilaf. Kecuali dalam pendidikan tarikat, dia dengan muridnya itu tarbiyah, bukan marah. Itu tarbiyah lain. Ya. Baca dalam buku-buku tasawuf. Ya. Lain. Kalau dia memang muridnya yang berjanji di atas baiat kepada Allah, itu tanggung jawab dia. Bahkan murid seperti itu tuh nggak pernah, nih, hubungan murid dan guru dalam tarikat nggak pernah dipuji dan nggak boleh memuji dan selalu dimarah. Tapi ketika kepada orang yang nggak ada hubungan kepada baiat lillah, itu ada hak ukhuwah Islamiyah ammah. Ya. Lah dia, saya ingat cerita dulu Abah Nawawi ya katanya. Jadi ada polisi datang untuk nangkep, gitu. Ngomongnya ini, saya ada perintah kiai mau nangkep kiai. Itu dulu ya, Abah kiai itu marah. Mulut lu jaga tuh. Lu ngomong mau nangkep kiai emang gak salah. Kalau mau nangkep Nawawi silakan, mungkin gua salah, kan jelas tuh ya.
adab itu Izzuddin namanya. Itu. Lu kurang ajar mau nangkep kiai. Ya, misalnya nih presiden katanya mau ditangkap, nggak bisa, presiden itu udah bagian daripada ya bagian dari bagian terpenting daripada unsur negara. Orangnya mah silakan gitu, kan begitu. Akhirnya iya nggak berani nyebut orang dia udah tahu itu kiai, nggak berani orang menyebut Nawawi, lu gak mau tangkap gitu ya. Saya teringat ya, ketika baca tentang mana izzah, mana takabur ya, itu kan namanya kepada orang lain, bukan muridnya di atas baiat, tapi ketika kepada muridnya di atas baiat, babi lu, anjing lu ya, itu hub ya. Karena banyak tuh syair-syair, seorang jika tidak mencela itu berarti tidak bercinta. Coba itu. Lah kepada orang lain ngomong anjing loh, babi loh, itu mah preman, anak jalanan ya, meskipun kiai, meskipun ustad ya, itu keluar daripada nafsu ghadabnya, itu sampah yang keluar. Karena ada hak ukhuwah Islamiyah yang perlu ditunjukkan oleh ustadz-ustadz, oleh kiai-kiai, agar orang lihat akhlak bagus tuh kayak apa. Itu hanya intern, itu juga hati-hati itu. Dan tidak ada orang yang disebut, itu sifat yang disebut. Tetapi mengata, menghina, dia tidak menyangka, karena boleh kalau ustadz mah boleh, itu namanya maghrur, itu hasad ya. Di medsos kiai dicela, wah anak muridnya pasang badan, nah itu nyari sensasi. Gurunya diem baik, saya emang nggak tahu apa-apa, mereka para muhibbin nggak tahu apa-apa, itu membela gitu. Larang, ajarkan mereka jaga agama. Harga diri mah berapa sih emang? Allah sudah ngebeli harga diri kita kepada surga. Artinya memaafkan, membalas kebaikan, itu kan akhlak. Kepada apa? Kepada orang yang mengata kita, kan harga diri namanya. Nih pandangan tasawuf. Nabi dihina oleh orang Denmark misalnya, dibikin karikatur Nabi prisek, homosek misalnya. Wah demo ke HI, monggo. Tapi itu manhaj mereka, hak. Justru pandangan orang-orang sufi malah sedih, ya Allah. Ya. Sedihnya apa? Orang luar enggak ngelihat kita ini punya akhlak Muhammad, enggak ngelihat. Karena enggak ngelihat dihina. Di mana itu merasa Izzuddin. Ya. Rasanya orang Islam itu boleh ya, nginjak-nginjak orang yang bukan Islam misalnya. Aduh, itu akhlak apa? Apalagi sesama muslim. Ya apalagi sesama muslim. Kepada orang yang bukan Islam saja, karena masalahnya bukan boleh tidak boleh, akhlak itu nggak akan melakukan ya, iza menyakiti orang, tidak akan. Bukan perkara dia muslim atau bukan muslim ya. Ada orang datang ke Nabi ngasih hadiah, dia tahu itu kesukaan Nabi. Nabi nanya, emang kamu tinggal di mana? Di sono. Saya di sono. Berapa rumah dari sini? Ada 40 rumah. Yang paling dekat dengan rumah lo dikasih enggak?
Yahudi dia sama Nabi gitu, langsung bungkus kasih dia. Lah Yahudi emang apa? Lu berarti nggak punya akhlak baik. Yang namanya ngasih mah ngasih sama siapa kok ya. Nah itu Nabi mendidik akhlak.